ada berapa menu masakan sih yang dibuat untuk film ini, dan itu apa pakai chef beneran atau gimana? Oke. Di film ini kita menyajikan menu-menu masakan utama adalah mangut lele di situ, terus kemudian ada brongkos, ada rawon. Karena ini film cuma dua jam nggak nyampe ya, jadi saya berharap harus memilih makanan itu. Dan kenapa saya memilih makan untuk saat ini itu Jawa dulu, karena memang konflik utama di film ini sebagai awalan itu tuh memang kita fokus di Jawa, karena memang Mustika Rasa di-create pada saat itu, buku Mustika Rasa dan resep Mustika Rasa itu di-create pada saat itu memang di Jawa. Jadi kita fokus di situ dan berharap bahwa film ini, karena twist ya, karena kita ada twist, maka kemudian endingnya itu ada semacam, kalau film-film Marvel itu ada end credit dan ada nah kita menampilkan itu gitu kan. Jadi kita berharap bahwa film ini tuh akan terus berkesinambungan karena sifatnya itu petualangan ya film ini sebetulnya. Jadi drama, romance, memang kuliner tetapi lebih kepada petualangan. Jadi ada unsur konspirasinya juga di sini gitu kan. Dan tidak hanya sejarah yang membosankan kesannya, tetapi saya kepengen meramu sejarah di sini. Ada romance-nya, ada adventure-nya, terus ada konspirasinya gitu kan. Jadi seolah-olah kita seperti membaca buku atau menonton film Da Vinci Code gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah Da Vinci Code itu beneran ada seperti itu atau tidak? Nah itu kan sebetulnya privilege dari teman-teman semua penonton dalam menafsirkan. Karena tugas dan tanggung jawab seorang kreator adalah menciptakan apa yang disebut hiperrealitas. Realitas ini beneran ada apa nggak sih? Atau ada. Ya itu kan tugas kita. Jadi selalu membuat penonton merasa penasaran dengan itu semuanya. Ada kerjasama dengan chef khusus nggak? Kita menggunakan chef khusus itu pasti. Di samping saya juga penyuka masakan, bisa memasak juga, tetapi saya tidak mau gegabah. Saya mengambil seorang chef khusus, Mas Greg, yang memang sekolah di situ. Jadi kita meminta beliau untuk melatih aktor-aktor kita, Jerome terutama, karena dia menjadi ujung tombak dari film ini. Dia menjadi chef yang sangat terkenal, kayak bayangan saya kayak Chef Juna gitu. Karena role model saya pada saat membuat film ini adalah Chef Juna. Jadi harus meyakinkan betul. Dan alhamdulillah ternyata Jerome itu suka masak, jadi lebih gampang untuk melakukan itu sih. Mas Hanung bikin film dengan tema makanan dibanding dengan film-film sebelumnya, apakah lebih rumit? Karena kan harus menyajikan makanan segala macam. Ini lebih rumit karena saya kepengen ketika penonton menonton film kita itu langsung kepengen memburu makanan itu, sehingga saya menggunakan lensa-lensa yang berbeda dari lensa yang gunakan. Jadi pada saat adegan memotong itu, saya menggunakan lensa yang ketika kamera itu mendekat ke arah objek itu tetap fokus. Karena rata-rata ada lensa yang ketika mendekati objek sedekat mungkin dengan objeknya itu tuh blur, nggak dapat itu. Jadi untuk ini saya harus membeli lensa, gitu kan, membeli lensa khusus. Lensanya itu panjang begitu. Mereka menyebutnya lips lens, jadi lensa kayak bentuknya lipstick begitu. Itu bisa mendekati objek. Jadi pada saat adegan merajang-rajang bawang bombay, tomat apa segala macam, itu tetap dengan fokus dan warnanya tetap benar-benar warna tomat merah, tetap terekspos merah gitu kan itu. Jadi kayak membuat film iklan gitu loh. Dan itu karena itu makanya saya bekerja sama, saya dibantu banget sama seorang sutradara juga namanya V gitu kan. Itu yang betul-betul membantu saya dalam meramu shot-shot agar supaya orang ketika menonton film ini itu betul-betul ngilang. Semoga nanti pada saat bulan puasa ya tidak mengganggu mereka yang puasa. Berapa lama tanya-tanya? Ya? Berapa lama proses syutingnya? Sebenarnya proses syutingnya cepat, yang lama adalah menunggu tanggal tayang. Jadi proses syuting sudah 1,5 tahun yang lalu, sudah lama. Dan untuk adegan masak-memasak itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, bisa 2 jam, 3 jam. Jadi satu scene, setiap kali saya membuat film satu scene untuk adegan drama yang nangis-nangis itu 2 jam, 3 jam. Ini untuk motong-motong masak itu aja 3 jam, 2 jam sampai 3 jam. Jadi bisa kebayangkan rumitnya, dan pada saat gagal motong harus nyari tomat yang fresh, yang sama freshnya. Harus seger ya?
Ya harus lihat segar gitu, terus apa namanya nunggu sampai matang peluk-peluk gitu kan. Itu apalagi kan mangut gitu kan ada kuahnya ya. Nunggu Mas Greg, kuahnya belum nih, belum siap. Aduh ya ampun, nunggu itu lama banget. Tapi ya moga-moga teman-teman bisa menikmati ya. Masakan mangut dan beruang kota, apakah ada cerita khusus mungkin masakan kesukaan masa kecil atau yang sering dimasak di rumah gitu? Saya menyukai masakan bersantan ternyata. Itu yang berbahaya banget sebetulnya. Ya kan saya suka opor, saya suka lodeh, saya suka mangut lele juga. Jadi masakan-masakan yang Nusantara itu saya suka gitu kan. Tetapi masakan-masakan yang sifatnya di luar Jawa kayak tempoyak gitu kan, ada durian dibuat sambal, itu saya agak nggak mungkin kan, di otak saya durian itu dimakan gitu kan sebagai buah gitu, sebagai dessert. Ini dibuat sambal gitu kan, mendingan dipisah deh, duriannya sendiri, sambalnya sendiri, itu bisa saya makan. Nah kayak gitu-gitu memang saya agak sedikit resisten. Bahkan saya orang Jawa, orang Jogja, saya ketika makan gudegnya nggak saya makan, karena buat saya nangka itu buah, bukan dibuat lauk. Nah ini kan nangka dibuat lauk, nggak masuk di kepala saya. Jadi karena itu makanya ketika saya makan gudegnya saya sisihkan areh sama apa namanya paha dan kreceknya yang saya makan. Itu sih. Oh enggak, lokasi syutingnya di Jogja, tetapi ini film tidak bersetting di Jogja. Jadi memang di Jawa. Jadi Jawa sebagai apa namanya setting utama dari film ini, karena budayawan yang meracik buku Mustihara Rasa pada saat itu kebanyakan berasal dari Jawa, dan ketika peristiwa 30 September 1965 mereka ditangkapin di rumah-rumah mereka di Jawa. Jadi itu, ini film ada gitunya sedikit. Oke, sudah? Terima kasih ya.